Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mubah Waktu Sinema. Kali ini saya akan membahas sebuah film thriller penuh ketegangan dari Netflix yang berjudul Night Always Come tahun 2025. Sebuah kisah dramatis tentang perjuangan seorang wanita dalam satu malam penuh bahaya hanya untuk menyelamatkan keluarganya dari jurang kehilangan. Film ini diangkat dari novel karya Willy Plautin dan dibintangi oleh Vanessa Kirby yang tampil sangat kuat sebagai sosok Lynette, wanita biasa yang terjebak dalam situasi luar biasa. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berfokus pada Lynette, seorang wanita pekerja keras di Portland yang menjalani berbagai pekerjaan demi mempertahankan rumah masa kecilnya, tempat ia tinggal bersama sang ibu, Doreen, dan kakaknya, Kenny, yang mengidap Down syndrome. So you gotta pick up the check from Chase on the way, right? Of course, I got Okay. it. Thank you. 2:30. Come on, Ken. Namun harapan itu hancur seketika ketika Doreen yang seharusnya menandatangani dokumen kepemilikan rumah justru menghilang dan kedapatan menghabiskan uang muka sebesar $25.000 untuk membeli mobil baru. Past that dealer on the way to work, and they're on this big Mazda Madness sale. You're not And there's serious. all this beautiful white car. Pertengkaran masih berlanjut. Lynette terus adu mulut dengan ibunya yang terus mengabaikannya dan justru membawa Kenny keluar rumah untuk merayakannya. I'm gonna get the 25,000. You are insane and you have lost your mind. You've lost your mind. Kenny, she's lost her mind. Putus asa, Lynette mencari jalan apapun untuk mengganti uang itu. Ia menemui Scott, mantan kliennya, dan berharap mendapat pinjaman. I wondered if you might be able to lend me the money. The 25,000. For the house? Scott menolak, tapi setelah mereka tidur bersama, ia memberi Lynette bayaran 2 kali lipat dari biasanya. Mungkin sebuah perpisahan terakhir. Here's the 500, and I'm going to double it as a parting gift. Ketika Scott lupa meninggalkan kunci mobilnya, Lynette secara impulsif mencuri Mercedes miliknya, namun panik dan meninggalkannya di bawah jembatan. I know you've taken my car, Lynette. Call me right fucking now. I mean it. Lynette lalu mendatangi temannya, Gloria, seorang pekerja seks yang juga simpanan gadun kaya, untuk menagih utang $3.000. Okay, and you know that $3,000 that you owe me, I really need it tonight. Because Doreen's fucked up the plan to buy the house, so I really need that money back, okay? I knew she was gonna do that. Gloria, I'm serious. Gloria hanya bisa memberinya $500 dari sebuah brankas. Alih-alih ingin membobol brankas Gloria, ia berpura-pura istirahat sebentar di apartemennya. Okay. And don't forget to double lock, okay? Membobol brankas tidak semudah memecahkan celengan. Lynette mencari cara untuk membukanya dengan meminta bantuan Cody, rekan kerjanya yang mantan narapidana. And I put some money in my safe ages ago, and you know the digital ones, you know. Singkat cerita, Cody walau terpaksa ia menuruti kemauan Lynette, mereka pergi ke apartemen Gloria, dan setelah Cody melihat brankas itu, ia tidak bisa membukanya kecuali dengan alat. The only way to open up that safe is to bring it somewhere to let someone drill through the layers. Drill through the layers. Yeah. Cody awalnya kesal karena sudah dibohongi Lynette bahwa brankas itu ternyata bukan miliknya, tapi milik temannya. Dengan terpaksa lagi, Cody menyarankan untuk membawa brankas itu ke temannya yang ahli membongkar brankas. You know, you better not be fucking with me. I'll make a call. Layaknya seperti orang pindahan, orang-orang di sekitar tidak mencurigai mereka. Tibalah di rumah temannya Cody. Mereka langsung membongkar brankas itu. There she is. It's yours, huh? Yeah. All this is yours? Namun situasi berubah menjadi kacau ketika orang suruhan Cody menemukan isi brankas berupa uang, jam tangan mewah, dan tas berisi kokain. Fuck you steal this from? How's it go, friends? I'm like, Tell me where the fucking safe is from. Why the fuck did you bring it to me, huh? Bitch. Dalam kekacauan itu, Lynette terpaksa melukai pria tersebut demi menyelamatkan diri. Uang dari brankas ternyata masih kurang dari yang dibutuhkan. How much is it? it's about 19,000. How can I buy tomorrow morning? I'm fucked.
Lynette pun berencana menjual mobil curian Scott. Mendengar cerita itu, Cody siap membayar $4.000 untuk mobil Mercedes curian Lynette, dan mereka berencana mengambilnya ke sana setelah menjemput dulu Kenny di rumah teman ibunya. Lalu Cody juga mengambil uang ke rumahnya. Setelah sampai di lokasi, Cody malah berkhianat dan ingin membawa kabur semuanya. Give me the bag! Oh, I need it! Oh, no, I need Give it! Give me the fucking bag! Don't do Give me the bag! Dalam kepanikan, Lynette menabraknya dengan mobil dan merebut kembali tas berisi uang. Sementara Kenny hanya bisa menyaksikan kebingungan Lynette yang semakin terpuruk. Why you have to act so crazy? Malam itu, Lynette menemui mantan kekasihnya, Tommy, untuk menjual sebagian barang hasil curian. You still sell stuff? See the store standing, don't you? Tapi pertemuan itu membuka luka lama, masa lalu kelam ketika Tommy memaksa Lynette menjadi pekerja seks di usia 16 tahun. Amarah dan rasa sakit yang tertahan bertahun-tahun akhirnya meledak. You had me so fucked up, I thought I was in love with you, Tommy. I did what I did to get by. I was 16. Singkat cerita, Tommy yang tidak sanggup membeli kokain itu, ia merekomendasikan seseorang yang siap membelinya. Okay, what's the address? Name's Blake. You know this house is in Meadowvale? Dalam keputusasaan terakhir, Lynette terpaksa mencoba menjual kokain kepada Blake, seorang pria kaya di pinggiran kota. Namun transaksi itu berubah menjadi kekerasan ketika Blake memaksanya berhubungan seks sebagai ganti sebagian uang. I'm not gonna argue with you. Just Clearly, you know what the fuck it is. Look at me. Oops. Stop fucking touching me! You think you can fucking find me? You think I'm fucking trash? Is that what you fucking think? Teringat masa lalu yang kelam, maknya Ricky wae, Lynette berusaha melawan, melukainya dan melarikan diri. No! She fucking attacked me! She stole my fucking money! Get the fuck out of my house. Menjelang pagi, mereka kembali ke rumah dengan tubuh penuh luka. Lynette menjelaskan kepada ibunya bahwa ia telah berjuang sepanjang malam demi mengganti uang yang hilang. Namun Doreen justru berkata bahwa ia tidak ingin rumah itu, bahkan lebih rela melihatnya terbakar. I hate this house. I would like to burn it down. Too many memories. Pertengkaran hebat pun pecah ketika Lynette ingin pergi membawa Kenny, namun dilarang ibunya, sekaligus membuka rahasia masa lalu tentang bagaimana Doreen membiarkan Lynette disakiti oleh Tommy saat masih remaja. You know, you forgot all about Kenny when you ran away and moved in with Tommy. And I was fine being his mom then, right? You were happy about it then. Don't you dare. I was Tak lama kemudian, kabar buruk datang. Pihak bank menjual rumah itu kepada pembeli lain. I've changed my mind. I've taken the higher offer from the other buyer. I gave your family all the chance. Semua perjuangan Lynette sia-sia. Dengan hati hancur, ia berpamitan kepada Kenny, berjanji akan kembali suatu hari nanti. Kenny, I have to go away for a while. I'm gonna come back and visit you as soon as I can, okay? I promise. I will be your big brother. Sebelum pergi, Lynette meninggalkan uang dan surat untuk ibunya. Pesan terakhir seorang anak yang hanya ingin menjaga keluarganya, meski dunia terus menghancurkannya. I fought for this family. The only way I know how. Di akhir perjalanan panjangnya, Lynette kehilangan segalanya. Rumah yang ia perjuangkan, keluarganya, dan bahkan dirinya sendiri. Tapi di balik luka dan kegagalannya tersimpan keteguhan hati seorang perempuan yang tak pernah berhenti berjuang. Meski dunia terus menolaknya. Ia tak berhasil menyelamatkan rumah itu. Namun di sisa tenaganya, Lynette tetap meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Pengorbanan dan cinta yang tulus, meski tak pernah dihargai. Dalam surat terakhirnya, ia menulis, "Aku sudah berjuang untuk kita. Tolong jaga Kenny. Aku akan terus berjuang dimanapun aku berada.
Sebuah pesan sederhana tapi penuh makna, bahwa kadang perjuangan terbesar bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang bertahan ketika segalanya terasa mustahil. Karena rumah sejati bukan selalu tentang dinding dan atap, tapi tentang hati yang masih mau mencintai meski sudah berkali-kali disakiti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.